Pemirsa, salam sehat selalu dari saya Coki Sitohang dan keluarga besar program Go Healthy di Metro TV. Kami ingin memberikan solusi atas masalah kesehatan Anda. Jadi kalau Anda punya masalah kesehatan, kirimkan cerita Anda kepada kami. Kami ingin mengundang Anda untuk menjadi narasumber di program ini. Pemirsa, saya ingin ingatkan bahwa usia muda itu adalah waktu paling keren, terbaik untuk menjaga kesehatan Anda. Apalagi kalau sudah masuk usia 40-an. Menjaga kesehatan tubuh menjadi semakin penting. Tapi kan nggak jarang ya, beberapa orang mengalami masalah kesehatan seperti sakit punggung, sakit kepala, kolesterol tinggi, hipertensi, asam uratnya udah mulai naik. Ingat pemirsa, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobatinya. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi risiko masalah kesehatan di masa mendatang. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi laser. Ini adalah ceritanya narasumber kami hari ini, yaitu Ibu Norma yang beberapa waktu lalu sempat juga kami undang datang ke Go Healthy. Nanti kita akan gali ceritanya lebih dalam. Dulu punya masalah kesehatan bejubel pemirsa, termasuk asam urat yang sangat tinggi sampai angkanya di atas 9. Nanti ya pemirsa. Sekarang gimana keadaan kesehatannya? Patut kita simak. Saya perkenalkan kepada Anda dua orang praktisi kesehatan. Halo, Bang Paidon. Halo, Mas Nurman. Salam sehat. Salam sehat, Mas Joki. Salam sehat, bugar, dan semangat pemirsa. Semangat dong. Bu Norma semangat hari ini? Semangat. Selamat datang kembali Bu Norma. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu sempat datang kemari diundang dalam keadaan babak belur. Sekarang babak baru dalam hidupnya. Betul amin, ya? Amin. Iya, harus. Tapi sebelum ngobrol sama Bu Norma, kita ajakin beliau main dulu nih. Ibu, saya mintakan pendapatnya. Ya. Apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau salah? Ada pernyataan yang bilang begini Bu, semua kolesterol berasal dari makanan. Pernyataan ini benar atau salah Bu? Benar. Makanan itu kan yang berminyak, bersantan, itu pemicu. Kalau menurut saya ya, pemicu. Jadi sumbernya pasti makanan? Iya. Jadi jawabannya tidak tepat, Bu. Ya, kalau kita luruskan sedikit. Iya, mungkin lebih dipercaya sedikit, pertanyaan semua kolesterol yang berada di dalam darah berasal dari makanan, itu tidak tepat. Karena kolesterol yang berada dalam darah itu sumbernya dasarnya ada dua. Pertama dari makanan langsung ada, tapi itu sekitar 20%. Tapi yang paling besar itu berasal dari organ hati. Organ hati adalah organ yang mengontrol pengeluaran pelepasan kolesterol ke dalam darah. Gitu. Nah, kemudian ketiga, penampilan atau penampakan kolesterol tinggi dalam darah pun tidak semata-mata dari makanan yang kolesterol tinggi. Karena gula juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol tinggi dalam darah. Betul. Nah, ini yang banyak belum tahu, harus belajar bahwa kolesterol tinggi dalam darah. Kenapa? Karena ada masalah penggumpalan darah yang disebabkan oleh gula yang menyebabkan pada saat pengukuran kolesterol tampaknya naik. Jumlahnya sama, tapi bisa tampak naik. Kenapa? Ya karena penggumpalan darah tadi. Nanti kita belajar cara mengatasinya. Berarti Bu ya, pernyataan yang selama ini beredar yang bilang bahwa semua kolesterol berasal dari makanan adalah pernyataan yang salah. Wah, ini benar salah yang kedua. Pemirsa, makan gorengan hanya mempengaruhi kadar kolesterol. Menurut Bu Norma benar atau salah? Benar, menurut saya ya. Itu gorengan yang minyaknya ya berulang-ulang itu yang sebetulnya yang nggak bagus ya buat kesehatan ya. Itu katanya pemicu kolesterolnya dari situ. Jadi dua-duanya akhirnya kurang tepat jawaban Ibu sendiri. Jadi coba kita perhatikan ya, Bu Norma, perhatikan, pemirsa di rumah juga perhatikan bahwa kalau misalkan kita menggoreng atau gorengan kita sebutnya ya, biasanya dia berbahan dasar dari tepung. Tepung-tepungan ini kita sebutnya sebagai karbohidrat. Jadi dia memang sumber dari gula. Terlebih lagi kalau misalkan kita mengkonsumsi suatu gorengan ini biasanya dibuat dengan garam yang cukup banyak. Jadi di dalam satu buah gorengan ini terdapat lemak yang tinggi, kadar karbohidrat atau gula yang tinggi, dan kadar garam yang tinggi, sehingga bisa menyebabkan meningkatnya kolesterol, meningkatnya gula darah, bahkan tensi kita bisa meningkat. Jadi makan gorengan ini tidak hanya mempengaruhi kadar kolesterol. Jadi pernyataan ini salah. Berarti pernyataan ini makan gorengan hanya mempengaruhi kadar kolesterol adalah pernyataan yang salah. Dapat informasi baru, dapat pendidikan, pengetahuan. Itulah Go Healthy yang hadir untuk Anda, sebab di sini Anda menemukan cara tepat hidup sehat. Sekarang kita cek profilnya Ibu Norma sebelum kita masuk kepada sesi wawancara dengan beliau. Silakan.
Norma Hayati. Beberapa waktu lalu, Norma pernah datang ke Go Healthy untuk menceritakan masalah kesehatannya. Rasa sakitnya tuh di punggung terasa panas ya, sama kepala itu gimana ya, sakitnya tuh penuh gitu. Waktu itu saya karena ibu saya diabetes ya, jadi saya lebih fokus ke diabetesnya. Mungkin jadi yang lainnya agak nggak ya terabaikan lah. Sempat ke 353 angkanya, ya ampun, Bu. Dan kini Norma hadir kembali dengan membawa kisah terbaru tentang kesehatannya. Tepatnya setelah ia memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Berbagai permasalahan kesehatan yang dulu dirasakan pun sudah jauh membaik. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Keren, pemirsa masih ingat nggak saat kami mewawancara beliau beberapa bulan yang lalu? Bu Norma sebenarnya punya harapan ya Bu ya? Iya. Harapan supaya pulang dari Studio 3 ini Ibu membawa solusi. Dan kemudian Ibu aktif menggunakan teknologi laser. Iya. Ibu juga rutin mengonsumsi obatnya Bang. Iya. Dan mengubah pola hidup, betul Ibu ya? Iya, betul. Maka dari itu pemirsa, dibarengi dengan penggunaan teknologi laser, hasilnya gimana Bu? Coba ceritain. Kondisi emang sih badan saya lebih tidak mudah capek, nggak mudah capek. Dulu kan kita jalan sebentar kayaknya terengah-engah ya, capek, capek. Terus sekarang tidurnya juga enak, nggak terlalu. Biasanya susah tidur ya, insomnia. Kembali Sekarang ke tadi Ibu bilang nggak mudah capek. Itu Iya. ukurannya gimana Bu? Misalnya Ibu jadi lebih panjang durasi beraktivitasnya atau olahraganya durasinya lebih banyak atau gimana? semuanya, beraktivitasnya juga sama olahraganya ya. Pemirsa, ini cerita lama loh Bu Norma. Waktu beberapa bulan lalu kami undang kemari, di tensi 147/91 ini sih udah hipertensi ya Bang? Udah. Kami ingatkan Ibu, Bu, ubah pola hidupnya. Obat hipertensi harus diminum. Kemudian pakai teknologi laser. Setelah pakai teknologi laser, berapa tensi Ibu? 127/77. Plus ada lagi pemirsa, ini data-data terbarunya. Ibu familiar dengan angka ini? Kolesterol Bu? Ya. Ya, ini 169 ya. Dulu berapa Mas Yuki? Dulu saya ingat saya ini ya, 353, betul nggak? Iya. Ini Kita lihat, asam urat. 169. Ibu aja yang cerita, berapa asam uratnya dulu sebelum pakai laser? Sekitar 9-an. Ini perlu kita apresiasi Mas Nurman. Sekali lagi setelah penggunaan teknologi laser, pemirsa, kolesterolnya terkendali. Padahal dulu bermasalah sekali ya. Iya. Di 169 sekarang. Asam uratnya sudah turun drastis di 5,3. Dan gula darahnya terkendali tentu di angka 128. Apresiasi Bu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, apa yang sudah dilakukan ini sudah benar dengan track yang sudah benar ya. Artinya kalaupun Bu Norma mau berubah lagi polanya, itu ubahlah ke pola yang lebih bagus lagi. Dan ini harus dicontoh sama pemirsa di rumah ya, bahwa yang namanya kalau kita misalkan menjaga pola hidup sehat kita itu bukan cuma dari makanan saja, tapi olahraganya harus kita perbaiki, pola makan kita perbaiki, tidur kita perbaiki ya kan Bu ya. Iya. Nah, kemudian pola stresnya kita perbaiki dan ikuti saran dokter. Jangan pernah sekali-sekali kita mengurangi obatnya, jangan pernah kita memberhentikan obatnya tanpa anjuran dari dokter. Kalau semuanya sudah kita lakukan, kita bisa tambahkan nih hal-hal lain di luar dari tersebut. Kita tambahkan teknologi laser. Dengan begitu, kesehatan kita lebih meningkat, kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita meningkat juga. Nah, untuk pemirsa di rumah yang muda-muda nih ya, dari sekarang harus kita jaga bahwa kalau kita sudah punya riwayat dari orang tua, sudah ada diabetes, sudah ada yang pernah kena serangan jantung dan stroke, berarti mulai aware dari sekarang, kita jaga pola hidup sehat kita dan kita gunakan teknologi laser. Dari pembelajaran Bu Norma, parameter kesehatan membaik. Dan teknologi lasernya yang sudah bekerja dengan baik pada Ibu, diterusin. Ya. Buat Anda yang kepingin membantu meningkatkan kualitas diri Anda sendiri, sekarang waktunya Anda mulai menggunakan teknologi laser guna mendukung hidup sehat Anda, dan atau jika Anda sedang menjalani pengobatan untuk membantu mendukung pengobatan Anda. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Pemirsa, ayo raih kebugaran dan raih kesehatan maksimal Anda melalui perubahan gaya hidup yang ke arah lebih sehat. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan ambil tindakan tepat lebih awal seperti yang dilakukan oleh Ibu Norma dengan menggunakan dokter laser. Bagi Anda yang punya keluhan diabetes, kolesterol tinggi seperti Ibu Norma dulu, hipertensi dan juga keluhan kesehatan lainnya, penggunaan rutin dokter laser dapat bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Praktis kok, mudah digunakan. Ibu bahkan sudah berbagi mengenai pengalamannya. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak
2 kali dalam sehari, durasinya 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Inilah saatnya pemirsa untuk menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera di layar. Inilah saatnya Anda berkomunikasi dengan tim call center kami, sehingga Anda bisa mendapatkan 1 unit bahkan lebih dokter laser. Ingat pemirsa, bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh Pasti bingung kan, ngapain saya tadi? Mau tinju apa gimana? Iya, saya tuh lagi berusaha loh di saat di tengah-tengah rehat begitu pemirsa ya, sebelum masuk ke wawancara lagi itu saya masih punya beberapa gerakan gitu. Saya pengen setiap saat ada waktu kosong saya berolahraga gitu. Ibu suka aerobik? Iya. Tapi Iya. ibu merasakan perbedaan berolahraga setelah penggunaan teknologi laser dibanding sebelumnya ya? Iya, pastinya ya. Energinya lebih? Energinya lebih full ya, misalnya dulu paling 15 menit udah kayaknya udah capek gitu. Iya. Sekarang tuh aerobik tuh 30 menit. Waduh. Ganti seling-seling dengan yoga kadang-kadang di rumah. Walaupun di rumah tetap Di usia 53 tahun sekarang, Iya. tetap bugar dan masih melakukan senam aerobik. Pemirsa tahu nggak manfaat senam aerobik itu apa? Kita buka sama-sama pemirsa. Tahukah Anda manfaat senam aerobik? Senam aerobik ini memang kita butuhkan untuk tambahan olahraga kita. Olahraga ini kan jenisnya banyak. Iya. Ada yang aerobik, ada yang anaerobik, ya kan? Nah, senam aerobik ini sendiri dia memang lebih melatih otot jantung kita ya daripada otot rangka kita. Tapi pada dasarnya ketika kita melakukan senam aerobik, maka otot kita terpacu, kemudian jantung kita terpacu juga. Nah, mulai dari sanalah naiklah hormon-hormon stres. Tapi hormon stres ini dia tidak berlangsung lama. Akan diturunkan hormon stresnya dan akan ditinggikan lagi hormon yang kebahagiaannya. Hormon endorfinnya akan meningkat. Nah, mulai dari sanalah ini untuk menjaga kondisi kesehatan kita. Kenapa? Ketika hormon endorfin kita meningkat setelah kita melakukan senam aerobik, maka tekanan darah kita akan mulai stabil. Kemudian stamina kita akan meningkat, dan yang pasti gula, lemak itu akan dibakar menjadi energi ketika kita melakukan senam aerobik. Kita tambahkan lagi nih di sela-sela kita senam aerobik, misalkan senam aerobiknya 3 kali dalam seminggu, di sela-sela itu kita tambahkan latihan otot. Bisa dengan kita angkat beban yang ringan saja, beban tubuh sendiri atau beban-beban seperti air kemasan. Jalur ibu udah tepat ya. Ibu pakai teknologi laser 2 kali sehari? iya. Lagi ngapain aja biasanya? Selesai masak udah santai saya pakai Pagi itu ya. iya. Dengan Paling- durasi? Saya 30 menit Bagus, bagus. Yang satu lagi yang sore malamnya? malam. Jadi saya pakai malam sebelum tidur. Santai. Pemakaiannya nggak ribet kan ibu ya? Enggak sih. Enggak. Sambil Santai santai. sambil nonton TV. Sambil nonton TV, sambil bekerja bahkan Iya. ibu ya. Beberapa orang memilih menggunakan teknologi laser sambil melakukan pekerjaannya dari Pekerjaan balik bisa, meja. iya. Apa Bu komentar orang-orang terdekat Bu Norma? Tentunya setelah mereka melihat perubahan-perubahan dalam diri ibu setelah pakai teknologi laser. Saya pakai laser itu mereka jadi bertanya-tanya. Malah kadang-kadang besok kalau nginep bawa ya gitu. Pinjem? Iya. Jadi bisa Silakan, bergantian? ya. Oke, Oh, bagus, nggak bagus. mau- Ya alhamdulillah mereka juga jadi antusias juga ya. Siapa dia ini? Keluarga? Kerabat? Keluarga juga sama teman-teman Ibu masih tinggal sama anak-anak? masih. Anak-anak pakai nggak? Anak-anak pakai. Good, mantap betul. Tapi ada satu Bu, beliau ini mengaku belum memanfaatkan ekstensinya, yaitu intranasal yang digunakan pada area rongga hidung. Iya. Kenapa ya Bu? Saya pikir yang itu sudah cukup ya. Terus praktis bisa Yang buat yang di tangan ya? tangan itu sudah cukup saya pikir. Terus Oke. juga praktis ya bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. iya. Tapi saya yakin nanti kalau sudah dicerahkan sama Bang Paidon sama Mas Nurman, pulang dari sini Ibu pasti pengen buru-buru pakai intranasalnya. Kita tanya mereka ya. Iya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Ibu, buat pemirsa yang kebetulan nasib yang sama, ada tensinya tinggi, kemudian kolesterol tinggi, kemudian asam urat tinggi, dan atau ada tambahan gula darah tinggi, ketika menggunakan teknologi laser, salah satu yang dikerjakan teknologi laser itu adalah dia membantu merangsang produksi oksida nitrit
sehingga pembuluh darah terbuka. Dan dipasangnya di pergelangan tangan. Kenapa di pergelangan? Itu juga jaraknya diukur menyesuaikan titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan. Ketika oksida nitrit terangsang, maka molekul itu keluar dari pembuluh darah, ikut dalam peredaran darah, maka nanti pembuluh darah itu terbuka semua dari lengan sampai ke seluruh tubuh. Ada teknologi terbaru atau terobosan terbaru yang membuat ekstensi, ya, langsung dari pergelangan tangan sampai ke hidung, itu yang namanya intranasal. Ketika kita pakai intranasal, maka sinar lasernya itu ada di hidung. Sekarang dampak apa yang langsung kelihatan coba Bu sekitarnya dari hidung itu apa? Mata. Banyak yang sudah bilang bisa membantu penglihatan lebih baik. Yang punya masalah alergi pada hidung, kemudian pada sinusitis, itu merasa ada perbaikan. Kemudian pada banyak orang, khususnya wanita nih yang punya selalu atensi ya, kulit wajahnya lebih berseri-seri seperti di terapi dari dalam. Yang menarik buat kita semua adalah sirkulasi darah ke otak lebih cepat, mengurangi risiko terjadinya stroke, dan aliran darah ke organ kecil di otak yang namanya pineal yang menghasilkan hormon melatonin itu lebih bagus, lebih optimal. Dengan demikian apa? Ketika hormon melatonin diproduksi lebih banyak, maka kualitas tidur kita lebih baik. Ketika kualitas tidur kita lebih baik, maka kualitas pemulihan jaringan kita lebih baik. Jadi Ibu saya saran, mulai sekarang intranasalnya dipakai juga, ya, pemirsa juga yang sudah punya dipakai setiap hari dan dipakai intranasalnya, karena sering Bang Coki ketemu dia cerita gini, ya. Bang Paidon, itu saya udah pakai teknologi lasernya bagus. Oh keren dong. Terus gimana pakainya? Ya kalau lagi capek aja. Loh kok lagi capek? Kalau lagi nggak enak badan aja. Loh kok lagi nggak enak badan? Pakai terus pemirsa 2 kali sehari, karena justru di situ manfaatnya. Pakai sekarang juga, ini penting buat Anda. Ya, karena pada dasarnya teknologi laser ini dia sudah diukur, ya, artinya intensitasnya sudah terukur, kemudian daya penetrasi ke kulit kita itu sudah diukur. Jadi memang teknologi laser yang kita gunakan ini, ya, dia memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Jadi ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita di dalamnya, kalau misalkan terjadi pengentalan darah pada orang yang diabetes, kolesterolnya tinggi, atau sudah ada sumbatan pembuluh darahnya, maka teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk menguraikan sumbatan pada pembuluh darah kita. Sehingga kalau kita gunakan secara rutin, dia akan melancarkan aliran darah kita dan mencegah terjadinya komplikasi akibat dari gumpalan darah tadi. Nah, teknologi laser ini sendiri, kalau Ibu perhatikan, ini bukan cuma sinar laser berwarna merah saja. Sekarang sudah ada sinar kuning dan ada sinar biru di dalamnya. Sinar kuningnya untuk apa? Untuk meningkatkan hormon kebahagiaan kita. Jadi, ketika kita stres, biasanya hormon stres kita tuh tinggi. Kortisol kita tinggi, adrenalin kita tinggi. Nah, tugas dari sinar kuning ini adalah untuk meningkatkan kebalikannya. Hormon-hormon kebahagiaan ditingkatkan. Hormon yang namanya endorfin ditingkatkan lagi. Jadi stres kita berkurang, kemudian tekanan darah kita akan jadi lebih terkendali karena hormon stres tadi berkurang. Maka dari itu tekanan darah kita terkendali, gula darah kita terkendali, kolesterol kita terkendali. Dengan begitu kita bisa melangkah ke kehidupan kita yang lebih bagus lagi. Terutama untuk pemirsa di rumah yang sudah ada nih keluhan-keluhan, diabetesnya sudah ada, kemudian kolesterolnya tingginya sudah ada, atau tensinya sudah ada. Mau tunggu apa lagi? Mulai dari sekarang kita manfaatkan teknologi laser, terutama intranasalnya. Dengan begitu kita bisa mengendalikan kehidupan kita lebih baik lagi dan mencegah terjadinya komplikasi. Ikutin Bu Norma bagus. Mau ikutin pemirsa yang satu ini juga boleh nih. Pemirsa ini adalah masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan ingin berbagi cerita tentang peningkatan kualitas kesehatannya. Mari kita simak bersama. Keluhan saya awalnya hipertensi kira-kira 20 tahun lalu. Kemudian diabetes 16 tahun lalu. Laser ini sudah saya pakai kira-kira 2 tahun lebih ya. Dan badan itu malah sepertinya enteng-enteng saja. Tidak ada rasa lemas, tidak ada rasa capek. Tidur saya bagus lah untuk setelah pemakaian laser 2 tahun ini ya. Jadi saya rasakan pemakaian laser itu membantu kehidupan sehari-hari saya lebih enteng gitu ya, lebih segar. Kabar baik penuh dengan sukacita. Ibu Norma diundang kemari sudah bercerita tentang apa yang beliau alami sejak pakai teknologi laser.
sedikit menengok ke belakang pemirsa, ini yang pernah terjadi pada diri Ibu Norma di masa lalu. Sebelum ketemu sama solusinya. Kadar kolesterol beliau tuh 353, tekanan darahnya pernah di 139/81, bahkan lebih. Asam uratnya bahkan di 9 pemirsa. Setelah pakai teknologi laser ini yang terjadi. Tekanan darahnya turun ke angka 124/77. Kemudian kadar kolesterolnya sudah normal dan asam uratnya per hari ini adalah di 4,7. Ini prestasi. Sekarang saya minta Ibu untuk sampaikan beberapa kata kepada pemirsa supaya mereka bisa ngikutin jejak Ibu. Pemirsa, kalau kita pengen sehat, ayo kita gunakan teknologi laser. Karena ini sangat bermanfaat yang saya rasakan. Selain sekarang pola tidur saya bagus, durasi kegiatan saya juga semakin bagus. Mantap. Sekarang saya juga jarang. Dulu sering kesemutan ya, sekarang sudah jarang lagi. Wow. Jadi ayo kita sehat bersama dengan laser. Mantap. Ibu Tom. Abang sama Mas silakan. Ya, pemirsa udah dengar sendiri, ketika menggunakan teknologi laser ini akan membantu kita untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Saya ulangi, kualitas darah dan pembuluh darah ini nanti menentukan kualitas hidup kita. Karena itu, atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan teknologi laser dan pola hidup yang lebih sehat. Ayo take action sekarang juga, sebab jika Anda bertindak, Anda lebih beruntung dengan kesehatan Anda. Tajam dan tegas sekali dari Bang Paidon barusan. Kita mesti dengar dan lakukan pemirsa. Take action, gunakan teknologi laser sekarang juga sebagai pencegahan, bantu pemulihan, dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Terima kasih Bang untuk pernyataan yang tegas tadi. Pemirsa, dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan juga hipertensi. Harapan kita semua adalah masalah-masalah tersebut bisa teratasi dengan penggunaan secara rutin dan Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Terdapat juga intranasal therapy kit yang digunakan pada area rongga hidung Anda. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, sinusitis. Kami ingatkan kembali bagi yang muda-muda, yang semangatnya tinggi, produktif, belum punya keluhan kesehatan apapun. Alangkah lebih baiknya jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal Anda mencegah datangnya berbagai penyakit. Pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, kami tunggu telepon Anda sekarang juga di sini dan kami dengan sukacita, hati yang terbuka, sambil kami bisa menyediakan kesempatan layanan bagi Anda lewat tim call center. Kami juga menunggu Anda memberikan feedback, masukan, kritikan pada kami supaya program ini bisa terus berkembang. Terima kasih para narasumber. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Coki Sitohang pamit. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.